Gone. Berlatar di Ilha Grande, Brazil, film dimulai dengan memperkenalkan seorang anak nelayan bernama Miguel. Menjelang ulang tahunnya yang akan tiba esok hari, teman dekatnya yang bernama Calista memberikan sebuah hadiah dengan pesan bahwa Miguel hanya boleh membukanya tepat di hari ulang tahunnya. Dengan penuh kegembiraan, Miguel menerima hadiah tersebut dan menyimpannya dengan baik. Setelah itu, Miguel menemui ayahnya yang merupakan seorang nelayan. Miguel menanyakan pada sang ayah apakah besok ia boleh ikut memancing ke laut. Tapi sang ayah mengatakan kalau besok Miguel harus sekolah. Sesampainya di rumah, sang ibu yang bernama Maria menanyakan siapa yang memberinya kado ulang tahun. Sambil tersenyum, Miguel mengatakan dia adalah sahabat baiknya, yaitu Calista. Meskipun hidup mereka sederhana, keluarga ini terlihat sangat bahagia dan penuh kasih sayang. Mereka selalu menghabiskan waktu bersama, berbagi cerita dan tawa. Keesokan harinya, tepat di hari ulang tahunnya, Miguel kembali mengatakan pada ayahnya bahwa ia ingin ikut berlayar ke laut. Namun melihat cuaca yang sedang buruk, ayahnya yang bernama Joe menolak karena berlayar dalam kondisi seperti itu sangat berbahaya. Miguel yang sudah terlanjur penasaran tetap bersikeras ingin merasakan bagaimana rasanya berlayar di laut. Setelah berulang kali membujuk, akhirnya Joe luluh dan membawa Miguel berlayar menggunakan perahu kecil mereka. We are going back. Papa, no. We're going back. Sesampainya di tengah laut, badai tiba-tiba datang, membuat mereka tak bisa kembali ke daratan. Ombak besar menghantam perahu mereka dan menyebabkan Miguel terjatuh ke laut hilang tanpa jejak. Joe terus berusaha mencari putranya dari waktu ke waktu. Tapi sayangnya, tubuh Miguel tak pernah ditemukan. Rasa bersalah yang mendalam membuat Joe berubah menjadi orang dingin dan tertutup dan berhenti berisolasi dengan orang lain. Sementara itu di belahan bumi lainnya, tepatnya di Patagonia, Argentina, sekelompok penguin Magellan sedang berada dalam pengamatan ahli biologi laut bernama Adriana bersama rekan-rekannya. Mengingat hari itu sudah memasuki bulan Juni, penguin Magellan tersebut bersiap untuk bermigrasi. Namun pada hari itu, salah satu penguin tampak terlambat keluar dari sarang dan berusaha mengejar kawanannya yang sudah lebih dulu berangkat. Namun naas dalam perjalanan, penguin tersebut tersesat dan kehilangan arah. Dalam kebingungan, ia mencoba mendekati sebuah kapal yang sedang berlayar. Tapi sayangnya, ia terkena tumpahan minyak yang menghalangi kemampuannya untuk berenang dengan maksimal. Minyak yang menempel pada tubuhnya membuatnya kesulitan bergerak dan semakin jauh dari kawanannya. Penguin tersebut menjadi lemah dan kelelahan, berusaha untuk membersihkan dirinya dari minyak yang lengket. Namun semakin ia berusaha, semakin sulit ia bergerak. Sementara itu terlihat Joe yang baru pulang berlayar sedang merapikan jaring ikannya. Setelah sekian tahun, Joe masih belum bisa memaafkan dirinya atas meninggalnya Miguel, anak yang sangat dicintainya. Dalam perjalanan pulang, tanpa sengaja ia melihat sesuatu yang mengundang perhatiannya, yang ternyata itu adalah seekor penguin yang sebelumnya terkena tumpahan minyak. Arus laut membawa penguin kecil itu ke perairan Ilha Grande yang berjarak sekitar 8.000 km dari Argentina. Joe yang merasa kasihan melihat keadaan penguin tersebut memutuskan untuk membawanya pulang ke rumah. Dengan hati-hati, ia membersihkan tumpahan oli yang menempel pada tubuh penguin tersebut, berusaha melepaskan penguin itu dari penderitaannya. One more. Yes. Look at this oil on you.
Tidak lama setelah itu, istrinya yang bernama Maria pulang dari pasar dan melihat bekas oli yang tertempel di kulkas. Merasa takut istrinya akan marah, Joe mencoba untuk menyembunyikan penguin tersebut di kamar mandi. Namun penguin tersebut terlalu berisik sehingga Maria akhirnya berhasil menemukannya. The penguin cannot stay. Maria dengan tegas mengatakan bahwa penguin itu harus segera dilepaskan dan tidak seharusnya berada di rumah mereka. Joe yang merasa kasihan memohon pada Maria untuk memberinya waktu 1 minggu agar penguin tersebut dapat pulih sepenuhnya dan bersiap untuk dilepaskan kembali ke alam bebas. Namun sayangnya, penguin tersebut tidak mudah dijinakkan dan malah menyebabkan kekacauan di rumah mereka. Melihat Joe yang sepertinya menemukan kembali dunianya yang hilang setelah kematian putranya, Maria akhirnya memutuskan untuk membantu suaminya. Mereka merawatnya dengan penuh perhatian, memastikan penguin itu mendapatkan makanan yang cukup. Joe juga menggunakan pakaian milik putranya yang sudah tak terpakai dan memasangkannya pada penguin tersebut, berharap penguin itu bisa lebih nyaman. Setelah sebulan lamanya dirawat, penguin itu akhirnya pulih sepenuhnya. Melihat kondisi penguin yang semakin membaik, Joe merasa sudah saatnya untuk melepaskan penguin tersebut kembali ke alam bebas. Dengan berat hati, ia pun memutuskan untuk pergi ke pantai dan tanpa sengaja bertemu dengan Kalista dan anaknya yang bernama Lucia. Melihat Joe yang datang bersama seekor penguin, Lucia merasa penasaran dan mengajak Joe berbicara. Padahal setelah Miguel menghilang, Joe tak pernah berbicara lagi dengan orang-orang di sana. Semua orang di sekitar mereka heran melihat perubahan sikap Joe yang akhirnya mulai berbicara pada orang lain. Lucia bertanya siapa nama penguin tersebut. Joe menjawab bahwa penguin tersebut belum diberi nama. Lucia pun dengan ceria menyarankan agar penguin itu diberi nama Dindim. Joe yang mendengar saran tersebut pun langsung menyukainya. Joe juga memberitahu Lucia kalau Dindim akan dilepaskan dan tidak akan pernah kembali lagi ke sana. Hal ini membuat Lucia merasa kecewa karena itu berarti mereka harus berpisah di pertemuan pertama ini. Setelah itu Joe mengantarkan Dindim ke sisi luar pulau, tempat yang cukup jauh dari tempat tinggal mereka agar penguin tersebut dapat kembali ke alam bebas. Sesampainya di sana Joe merasa berat untuk berpisah, namun ia tahu ini adalah yang terbaik bagi Dindim. Ketika Joe hendak kembali, Dindim malah mengikuti langkahnya dan berusaha untuk kembali bersamanya. Don't come with me. You can come with me. Wait. Don't come with me. Keesokan paginya Maria dikejutkan oleh Dindim yang tiba-tiba muncul dan dengan santainya masuk ke dalam rumah. Joe yang ada di rumah juga terkejut melihat penguin itu kembali. Maria pun langsung meminta penjelasan pada Joe tentang apa yang sebenarnya terjadi. Joe menjelaskan bahwa ia sudah mengantarkan Dindim ke sisi luar pulau. Kepulangan Dindim yang tak terduga membuat Joe merasa sangat bahagia karena itu membuktikan betapa kuatnya ikatan antara mereka. Dan semenjak saat itu, Joe pun menganggap penguin itu sebagai sahabatnya. Saking bahagianya, Joe membawa Dindim ke pantai dan memperkenalkannya pada para nelayan. Mereka terkejut melihat penguin itu, tapi ikut merasakan kebahagiaan Joe. Para nelayan memberikan ikan hasil tangkapan mereka pada Dindim yang langsung memakannya dengan lahap. Agar Dindim tidak mengacau di rumah, Joe memutuskan untuk membuat kandang khusus di depan rumah mereka. Saat Joe sedang bekerja, ia melihat Dindim seolah sedang meniru setiap gerakan yang ia lakukan. Melihat hal tersebut, Joe semakin menyukai penguin itu dan merasakan kedekatan yang lebih dalam antara mereka. Setelah memiliki rumah sendiri, Dindim mulai menunjukkan perilaku yang menarik. Setiap kali ia pulang, ia selalu membawa benda-benda aneh, entah apa tujuannya. Joe merasa penasaran, namun ia tak pernah benar-benar mengerti apa maksud dari kebiasaan Dindim ini. Selain itu, Dindim juga memiliki rasa penasaran yang sangat tinggi, hingga pada suatu hari ia melihat seorang wanita dan tanpa ragu mencoba untuk mengikuti wanita tersebut. Sayangnya tidak lama kemudian Dindim kehilangan jejak wanita itu dan tersesat. Namun tanpa diduga, Lucia yang berada di tempat itu melihat Dindim.
Meski sempat tersesat, Dindim masih ingat jalan pulang dan akhirnya kembali ke rumah Joe. Perjalanan Dindim membuktikan betapa kuatnya insting penguin itu dan betapa besar ikatan yang terjalin antara Dindim dan Joe. Suatu malam Dindim menyelinap masuk ke kamar Miguel dan diam-diam mengambil hadiah yang diberikan oleh Calista yang belum sempat dibukanya. Keesokan paginya Joe bangun dan mencoba memberi makan Dindim seperti biasa. Namun pagi itu terasa berbeda, ia tak mendengar suara Dindim di kandang. Dan ketika ia melihat ke kandang, ia tak menemukan Dindim di sana. Joe yang panik mencoba mengikuti jejak yang ditinggalkan Dindim, berharap bisa menemukan penguin itu lagi. Jejak itu membawa Joe ke pantai, dan di sanalah ia menyadari bahwa Dindim telah pergi meninggalkannya. Perasaan sedih langsung melanda hati Joe, karena Dindim telah pergi dan kembali ke alam bebas. Ternyata Dindim kembali ke Patagonia tempat asalnya. Adriana dan rekan-rekannya yang sebelumnya sempat kehilangan penguin tersebut merasa sangat bahagia saat mengetahui penguin itu kembali dengan selamat. Mereka segera membawanya ke tenda untuk dilakukan observasi lebih lanjut. Dari hasil pengamatan mereka, Dindim ternyata memiliki tubuh yang lebih besar dibandingkan penguin lainnya, serta sifat yang sangat jinak dan mudah memahami instruksi. Hal ini menarik perhatian Adriana yang merasa bahwa Dindim bukanlah penguin biasa. Untuk membuktikan dugaan mereka, Adriana dan tim memberikan tanda khusus di lengan Dindim dan mulai mengawasinya secara berkala. It's quite different. He's smart. Sementara itu, Joe yang selama ini masih berharap Dindim pulang, merasa semakin pesimis. Setelah berbulan-bulan menunggu, Dindim tak kunjung kembali. Perasaan rindu dan kecewa mulai menguasai hati Joe, hingga ia memutuskan untuk membongkar kandang Dindim. Namun Maria menyarankan agar menutupnya dengan terpal, berharap suatu saat nanti Dindim kembali. Pada suatu hari saat membersihkan ikan, Joe mendengar suara aneh dari kandang Dindim. Saat membuka kandang tersebut, betapa terkejutnya ia ketika melihat Dindim telah pulang. Dindim? Maria! Are you hungry? Maria tidak kalah bahagianya melihat kepulangan Dindim. Namun tidak lama kemudian, mereka menyadari adanya tanda di lengan Dindim. Meskipun begitu, mereka tidak curiga dan tidak mencopotnya. Dengan perasaan bahagia, Joe membawa Dindim berkeliling desa. Dindim's back! Melihat Joe yang muncul dengan penguin yang ia beri nama Dindim itu, membuat semua orang penasaran dan merekamnya. Mereka tertarik dengan momen kebetulan Dindim yang datang ke tempat tersebut untuk menemui Joe. Ternyata berita ini viral sampai Argentina. Adriana yang mengetahui penguin mereka sampai di Brazil merasa tak percaya karena jarak dari Argentina ke Brazil sekitar 8.000 km. Untuk memastikan apakah benar itu adalah penguin mereka atau bukan, Adriana pun meminta salah satu rekannya di Brazil yang bernama Paulo untuk memeriksa penguin tersebut. Keesokan paginya Paulo mendatangi rumah Joe. Ia berterus terang bahwa kedatangannya ke sana untuk menanyakan soal penguin tersebut. Awalnya Joe sempat khawatir kalau mereka akan membawa penguin itu, tapi Paulo meyakinkan dan berjanji tidak akan melakukan hal tersebut. Mereka hanya ingin mengetahui apakah benar penguin itu adalah penguin yang mereka cari, dan untuk memastikannya Paulo pun bertanya tentang angka yang ada di lengan penguin tersebut. 109. Thank you. Setelah itu Paulo mengatakan kalau ia berniat untuk mewawancarai Joe soal kedekatannya dengan penguin itu. Setelah berusaha meyakinkan Joe, akhirnya ia pun setuju dan menyuruh Paulo untuk datang esok harinya. Beberapa saat kemudian Adriana menerima informasi dari Paulo bahwa benar itu adalah penguin mereka yang diberi nama Dindim. Di tengah kebahagiaan yang dirasakan oleh Adriana dan timnya, mereka menerima telepon dari bos mereka. Rupanya kabar tentang penguin yang unik itu telah sampai ke telinga bos mereka dan meminta Adriana untuk segera membawa Dindim ke laboratorium untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Meskipun awalnya Adriana merasa tidak setuju karena ia tahu bahwa laboratorium bukanlah tempat yang ideal bagi Dindim. Tapi bosnya mengingatkan jika mereka tak mengikuti perintah ini, maka penelitian yang sedang mereka lakukan akan dihentikan. Sementara itu Joe harus menyaksikan kepergian Dindim lagi.
Meskipun ia sangat mencintai penguin itu, Joe akhirnya menyadari bahwa Dindim harus mengikuti nalurinya dan ia meyakini bahwa Dindim akan kembali di musim berikutnya seperti yang selalu dilakukan penguin itu. Sementara itu di tempat lain Adriana dan timnya sedang menunggu kedatangan Dindim. Mereka tak memiliki pilihan lain, Adriana pun terpaksa menyerahkan Dindim ke laboratorium. Keesokan harinya ketika Dindim sampai di Argentina, tim Adriana segera membawanya ke kandang kemudian melaju ke tempat tujuan. Namun dalam perjalanan, mobil mereka melewati jalan berlubang yang menyebabkan mobil bergoyang dan kandang Dindim terbuka. Adriana yang melihat kejadian itu sengaja diam dan membiarkannya begitu saja. Sesampainya di perbatasan, Carlos keluar untuk mengurus dokumen, sementara itu Dindim keluar dari kandang dan kabur dari mobil. Adriana yang menyaksikan kejadian tersebut tetap diam dan tak melakukan apapun. Ia pun membiarkan Dindim pergi kemanapun yang ia mau. Ketika Carlos kembali ke mobil, ia menyadari bahwa Dindim telah menghilang, namun Adriana berpura-pura tidak tahu tentang kejadian itu. Sementara itu di Brazil, Paulo dan yang lainnya kembali menemui Joe. Mereka ingin mengembalikan momen kembalinya Dindim. Karena seperti tahun-tahun sebelumnya, Dindim biasanya pulang ke tempat itu pada hari yang sama. Saat berbincang dengan mereka, Joe sempat menunjukkan kandang Dindim beserta isinya. Di tengah perbincangan itu, perhatian mereka tertuju pada sebuah benda yang tampak sudah lama tersimpan di dalamnya. Benda itu tidak lain adalah hadiah Miguel yang Dindim ambil beberapa hari yang lalu. Melihat hal tersebut, Joe merasa kalau Dindim adalah Miguel, anaknya yang hilang beberapa tahun yang lalu. Selain Paulo dan timnya, banyak warga lokal yang turut hadir untuk menyambut kedatangan Dindim. Di antara mereka adalah Lucia yang telah memberi nama Dindim. Semua orang menanti dengan penuh harap mengingat Dindim selalu kembali pada waktu yang sama. Namun setelah menunggu cukup lama, Dindim tak kunjung muncul. Mereka yang awalnya antusias mulai dipenuhi rasa cemas dan kecewa. Meski begitu, Maria mencoba menenangkan Joe dan meyakinkannya bahwa Dindim pasti akan pulang seperti biasanya. Setelah menunggu cukup lama, Joe mulai kehilangan harapan bahwa Dindim akan kembali. Selama bertahun-tahun, Dindim selalu pulang tepat waktu dan tak pernah terlambat seperti ini. Sementara itu, Dindim berusaha kembali ke laut, namun saat menuruni tebing, ia tergelincir dan jatuh yang membuatnya pingsan dan terluka. Tidak lama kemudian, Dindim mulai sadar dengan kondisi tubuhnya yang penuh luka. Meskipun terluka, ia tetap berusaha berenang menuju tempat yang ia anggap rumah, tempat di mana sahabatnya yaitu Joe selalu menunggunya. Namun di tengah perjalanan, kondisi Dindim semakin melemah, rasa sakit membuatnya semakin sulit untuk bergerak. Akhirnya ia hanya bisa mengapung, terombang-ambing di atas permukaan laut. Dindim yang tak kunjung muncul membuat Joe merasa semakin sedih. Keputusasaan mulai menguasai dirinya, namun Maria berusaha menguatkannya. Ia mencoba mengajak Joe berbicara untuk mengalihkan pikirannya. Tiba-tiba Joe teringat dengan hadiah yang ia temukan di kandang Dindim, hadiah yang selama ini belum pernah dibuka. Maria pun menjelaskan bahwa hadiah tersebut adalah pemberian Kalista untuk putra mereka yaitu Miguel. Mendengar hal itu, perasaan Joe pun semakin berat. Ia tak menyangka akan kehilangan dua hal yang berharga dalam hidupnya. Keesokan harinya, Joe memutuskan untuk mencari Dindim dan bertekad untuk menemukannya bagaimanapun caranya. Ia merasa Dindim saat ini pasti membutuhkan bantuannya. Dengan tekad yang kuat, Joe segera pergi ke pantai dan meminta bantuan temannya yang bernama Oscar. Rupanya semua nelayan yang ada di sana menawarkan diri untuk membantu mencari Dindim di lautan. It's just seaweed. Melihat kelelahan dan ketidakpastian, sebagian besar nelayan mulai menyerah dan memutuskan untuk pulang. Namun Joe tak menyerah begitu saja. Ia tetap melanjutkan pencariannya ditemani oleh Oscar dan salah satu nelayan yang tersisa. Akhirnya pencarian mereka membuahkan hasil. Mereka berhasil menemukan Dindim yang terkapar tak sadarkan diri di lautan. Awalnya Joe mengira Dindim telah mati dan rasa bersalah langsung menyelimuti dirinya karena merasa terlalu lama menolongnya.
Namun tiba-tiba Dindim tersadar dan Joe merasa lega. Akhirnya ia menangis terharu. Untuk merayakan kebahagiaan ini, Joe mengundang teman-temannya dan keluarga Lucia untuk mengadakan makan malam bersama. Semua orang sangat bahagia dengan kembalinya Dindim ke tempat tersebut. Di musim berikutnya seperti biasa Dindim memutuskan untuk kembali ke Argentina. Selama 8 tahun berturut-turut, Dindim berenang sekitar 8.000 km dari Argentina ke Brazil untuk menemui Joe. Namun di tahun ke-9 Dindim tak muncul lagi. Tidak ada alasan yang jelas mengapa ia tak datang ke Brazil. Diduga Dindim telah menemukan pasangan dan membangun keluarga baru. Nah, sekian video kali ini. Menurutmu apa pesan moral yang didapat dari cerita ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Silahkan berikan saran dan masukannya agar kedepannya lebih baik lagi. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.